Ini agak lama ya, karena memang proses adaptasi itu kan datanya rinci, detail. Seperti ini ya, biarkan kalau kita transform, maka yang data yang preview itu dia akan tetap tampil ya, data preview itu dia akan tetap tampil, tapi di lembar kerja ini dia juga akan tetap tampil. Nah, kalau teman-teman mau melihat datanya itu bisa melalui table view yang sebelah kiri itu ya. Yang di sebelah kiri itu teman-teman tinggal klik aja table view seperti ini. Nah, itu nanti seluruh data yang sudah diadopsi ya, atau data yang di-apply tadi itu ya sesuai dengan yang di sini ya. Dipastikan datanya harus sama seperti yang di sebelah kanan ini kan. Nah, itu datanya harus sama. Jadi data yang di-apply, kemudian kita bisa lihat previewnya lagi data yang ada di table view-nya ini. Jadi ini data yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita teman-teman kalau misalkan membuka data yang di table view, ini kan di sebelah kanan kan text bar yang kanan itu kan ada sheet-nya itu ya. Kalau teman-teman buka di sheet-nya itu nanti dia akan melakukan akan memecah gitu, mana yang masuk ke dalam data teks, data categorical, kemudian data numerical gitu ya, itu akan dipisahkan semua ya. Jadi ada data teks, data categorical sama data numerical. Nanti kita akan coba belajar menggunakan dua data ya hari ini teman-teman. Jadi ini data numerik, nanti yang kedua saya akan berikan teman-teman data teks gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada data numerical di sini, data yang berdasarkan dari data numerik, data teks, data categorical itu ya, itu tadi sudah dilakukan perincian atau sudah dilakukan pemecahan di bagian list sheet-nya itu. Nah, kalau sudah teman-teman kembali lagi ke report view sebelah kiri itu ya, di paling kiri itu ada report view-nya di situ ya teman-teman ya. Nah, di situ ada report view itu. Nah, teman-teman tinggal ngebuka yang di bagian sheet-nya ini, ya seperti ini kan. Nah, itu nanti sama. Jadi di situ data preview itu semuanya nanti akan di detail atau di satu persatu. Saran saya kalau kita mau sebelum melakukan proses visualisasi, teman-teman harus perhatikan di sebelah kanan itu ya, text bar itu ada terbagi 3 untuk representasi data, visualisasi sampai proses filter itu ada 3. Di sini ada data, terus kemudian ada visualisasi. Nah, kalau filter itu nanti kalau kita sudah membuat visualnya, terus kemudian kita mau filter itu berarti kita mau menampilkan pada poin yang mana itu yang kita tampilkan. Nah, di sini kita lihat pada data ya. Kalau kita lihat di sini misalkan table gitu ya. Nah, itu setiap kita klik di bagian table di sini ya, kita klik maka dia akan muncul. Begitu pula nanti pada tampilan visualisasi yang lainnya. Kita nanti bisa melakukan pemosisian. Kira-kira tabel ini mau saya tempatkan di sebelah mana gitu ya. Nah, itu tergantung pada tempat kira-kira teman-teman mau menempatkan tabelnya di sisi sebelah mana. Itu nanti di sini. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita coba table view di sini. Nah, teman-teman harus menempatkan kita kalau misalkan bingung gitu ya melihat data yang ada di sini. Ini kan sebetulnya data yang sudah bisa kita baca kan sebetulnya. Nah, itu yang mana saja poin-poinnya. Di sini kan kita tinggal klik, teman-teman tinggal baca. Nah, kalau di table view kan nanti ribet ya kalau harus kembaliin ke table view lagi, maka di dalam report view lebih baik teman-teman langsung klik aja masukkan di beberapa komponen data ke dalam. Saran saya, ketika kita mau melakukan visualisasi, jangan semuanya langsung ditumpuk di dalam tabel. Nanti membaca visualnya saya yakin pasti kelengar teman-teman semuanya. Karena kita nanti itu kan kita nanti itu kan akan membaginya kan di beberapa page kan yang di bawah ini ya. Jadi saran saya lebih baik yang dimasukkan ke dalam tabel itu ya lebih baik itu adalah datanya itu paling enggak per saja. Misalkan kita bikinnya per tema gitu ya.
Nah, teman-teman coba lihat di halaman page satunya ini, diklik 2 kali aja ya. Di sini diklik 2 kali. Terus misalkan kita mau melihat terkait dengan data ini, data sekolah aktif dan jumlah guru. Nah, itu ya, itu paling basic banget, paling dasar pokoknya. Data sekolah aktif dan jumlah guru. Tapi nanti datanya kita akan menggunakan data yang per provinsi. Nah, caranya gimana? Teman-teman cukup klik di bagian provinsi seperti ini, ya kan? Nah, itu biasanya nanti dia akan keluar jumlah. Nah, seperti ini. Atau bisa juga misalkan teman-teman klik seperti ini ya, terus kita langsung klik provinsi gitu. Nah, nanti dia akan masuk datanya. Jadi lebih mudah. Mau pakai metode drag and drop pun juga sama ya. Metode drag and drop itu juga berlaku hal yang sama gitu ya. Nah, terus kemudian data sekolah berdasarkan dari data provinsi ini kalau kita tarik ya teman-teman, itu datanya banyak. Ini kita scrolling gini, datanya banyak. Ini kalau kita scrolling lagi gini, nah itu datanya dia akan banyak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kita menggunakan acuan datanya adalah data provinsi, yang berikutnya adalah kita memasukkan data sekolah aktif. Caranya bagaimana? Dipastikan pada pada tabel itu harus terseleksi dulu. Caranya Anda klik di bagian kiri itu seleksi, terus kemudian teman-teman pilih sekolah. Seperti itu caranya. Maka dia akan ngebuka nih. Sum of sekolah itu artinya jumlah sekolah. Nah, di sini ada berapa jumlah sekolah. Kalau di sini keterangannya nggak ada keterangan sekolah aktif atau nggak aktif ya. Tapi kalau kita pakai asumsi aja ya. Kita asumsinya misalkan yang tercatat adalah sekolah yang aktif misalkan. Nah, di sini ada berapa jumlah sekolah aktif, terus habis itu ada berapa jumlah guru yang aktif dan jumlah siswa yang aktif. Nah, kita bisa langsung setting di sini. Teman-teman klik di bagian tabelnya ini ya, dipastikan ini aktif, terus kemudian teman-teman pilih siswa. Nah, itu ya. Ini ada siswa yang aktif. Nah, ada berapa jumlah sekolah aktif, ada berapa siswa yang aktif. Kalau sekolah, ini jumlah siswa. Nah, terus kemudian kita kembali lagi ya, data sekolah aktif dan jumlah guru. Nah, sekarang kita memasukkan dari jumlah guru ya, atau total dari jumlah guru. Nah, kita masukkan tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidikan di situ kan ada dua ya. Ada tanda yang panahnya ke kanan itu artinya lebih besar gitu istilahnya ya, lebih besar gitu kan. Atau tenaga, kalau ini membacanya itu adalah tenaga kependidikan yang pendidikannya itu di atas sekolah menengah atau SM. Berarti asumsinya adalah SMA. Jadi guru yang tingkat pendidikannya di atas sekolah menengah atau di atas SMA itu berarti guru lulusan perguruan tinggi. Kita centang. Terus yang berikutnya kita lihat lagi yang di bawah. Ada tenaga kependidikan SM. SM itu berarti tenaga guru atau tenaga kependidikan yang sekolah menengah. Artinya dia cuma lulusan SMA. Nah itu. Ini berarti adalah tenaga kependidikan guru yang pendidikannya cuma sekolah menengah atau cuma SMA. Kita klik. Oke. Sudah berapa nih yang kita masukkan berdasarkan ini ya, data sekolah aktif dan jumlah guru ya. Nah itu. Nah kalau kepala sekolah perlu nggak kita masukin? Kayaknya sih kalau menurut saya nggak perlu ya. Kan yang penting kan adalah kalau kepala sekolah kan biasanya kan dia akan mengikuti jumlah sekolahnya. Tapi kalau teman-teman misalkan kepala sekolah yang misalkan kepala sekolah dan guru yang di bawah lebih kecil S1 ya, berarti artinya dia cuma lulusan SMA. Nah, itu di sini. Mungkin kita bisa masukkan lah data kepala sekolahnya ya. Nah, itu. Terus habis itu data kepala sekolah yang pendidikannya S1 atau sarjana. Nah, itu kita centang di sini. Nanti kalau kita buka, teman-teman kalau kita buka di sini ya, nah itu kan banyak. Tuh, ya kan? Ini nanti kan banyak. Jadi di sini nanti teman-teman bisa melihat data tabelnya dia banyak. Nah, ini berdasarkan pada datanya pada data grafik, gitu ya.
Nah, sekarang kalau misalkan kita mau melihat data berdasarkan chart ya, data chart misalkan kita masukkan dulu di sini. Atau kita langsung klik lah data chartnya di sini ya. Terus kita mau memasukkan data chart ya dengan mengikuti acuan datanya dari sini. Tapi kalau teman-teman langsung masukkan chart yang ini langsung Anda tekankan di sini, biasanya dia datanya itu langsung numpuk banyak gitu. Jadi supaya nggak terlalu numpuk banyak, data chart kita pisah-pisahkan saja di sini. Contohnya apa? Misalkan data provinsi dengan jumlah data provinsi dengan jumlah sekolah aktif misalkan. Nah, teman-teman harus paham tentang axis itu adalah variabel. Jadi variabel X dan variabel Y. Variabel X itu acuannya itu berdasarkan dari biasanya kalau X itu kan yang berdiri tegak itu kan X ya. Itu aksis X itu yang berdiri tegak itu atau biasanya pada data vertikal. Tapi kalau horizontal itu adalah Y ya. Nah, sekarang kita coba masukkan data provinsi. Teman-teman di sini kan data provinsi ya. Ini teman-teman tinggal klik, terus kemudian tahan, kita drag ke X. Maka nanti dia akan muncul sebagai data provinsi. Kemudian yang kita mau masukkan one by one aja ya, supaya teman-teman nggak bingung. Saya takutnya teman-teman nanti nggak bisa ngebacanya atau bingung. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita masukkan data sekolah aktif. Langsung dimasukkan. Nah, kalau sekolah aktif kita masukkannya ke Y, yang ini aksis Y. Data sekolah aktif. Oke. Nah, dia nanti akan menunjukkan data visualnya di sini. Nah, itu ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengganti namanya ya. Kalau kita di sini ya. Nah, itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa Bentar, saya lupa ini. Nah, ini berarti data sekolah berdasarkan pada provinsi. Nah, itu. Kalau teman-teman kita centang seperti ini kan. Nah, itu bisa kita baca. Contohnya Provinsi Jawa Barat punya berapa jumlah sekolahnya. Kalau kita lihat jumlah sekolah di Provinsi Jawa Barat itu jumlahnya sekian. Jawa Timur sekian. Ini sekian. Nah, kira-kira provinsi mana yang jumlah sekolahnya paling kecil? Itu kita tinggal ke ujung aja nih. Nih, Kalimantan Utara. Ini apa ini? Luar negeri. Oh, nggak masuk. Ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat data berdasarkan pemeringkatan data tabel. Nah, ini kalau kita misalkan tadi ya mau menjelaskan atau kita misalkan mau mempresentasikan gitu ya data sekolah berdasarkan data per provinsi. Kalau misalkan teman-teman tadi ini data diagram chart ya, terus kemudian kita pakai data lagi. Misalkan kita pakai data chart lagi seperti ini. Kemudian mau melihat data sih kita drag lagi ya kan. Berapa jumlah guru, kepala sekolah dan guru gitu misalkan atau siswa gitu ya. Tapi kalau siswa biasanya harus berkaitan dengan jumlah sekolah ya. Nah, teman-teman bisa memasukkan Y-nya 2. Jadi provinsi, kemudian Y-nya masukkan yang sekolah, habis gitu masukkan juga yang siswa. Nah, itu. Nah, di sini nanti bisa terbaca. Gitu kan. Provinsi Jawa Barat jumlah siswanya berapa gitu. Tapi biasanya kalau seperti ini tipe chartnya itu harus di tipe gini ya kalau nggak salah. Oh enggak juga sih. Sama aja sih. Ya. Nah itu ya. Tapi nggak apa-apa kita gini dulu. Ini kan jumlah sekolah. Nah jumlah provinsi berdasarkan pada jumlah siswa. Kebalik. Nah jadi provinsi itu di X. Provinsinya di X, kemudian siswa Y.
kita pakai data ini tuh. Provinsi, terus kemudian jumlah siswa. Ada berapa jumlah siswa sekolah? Nah ini kan jumlah siswa by provinsi. Jumlah siswa sekolah berdasarkan pada data provinsi. Seperti itu. Teman-teman nanti bisa membuat visualisasinya kayak gini. Nah, terus misalkan juga kalau kita mau mencoba berdasarkan data kepala sekolah dan guru, berdasarkan data per provinsi misalkan. Nah itu ya. Nah itu kalau kita lihat di sini ya kan, kita pakai data chart ya, pada cluster kolom chart ini kan. Nah terus kemudian kita masukkan data provinsi di X. Terus habis itu data kepala sekolah yang pendidikannya cuma SMA. Kita masukkan di sini. Terus kepala sekolah yang data lulusan perguruan tinggi. Itu bisa kita cek juga. Nah ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai tipe data yang seperti ini ya. Jadi misalkan ini data sekolah yang tingkat pendidikannya kepala sekolahnya itu cuma SMA misalkan. Tapi kita mau lihat yang kepala sekolah yang pendidikannya perguruan tinggi. Kita masukkan di Y. Nah, kita seperti itu. Jadi ini menggabungkan data kepala sekolah yang pendidikan SMA dengan yang perguruan tinggi. Kira-kira tipe apa namanya jumlahnya itu ada peningkatan atau justru ada mengalami penurunan di situ. Dari sini teman-teman bisa membaca. Saya kurang recommended ya kalau menggunakan chart seperti donat itu atau chart yang bulat itu ya. Kenapa? Karena itu biasanya dia digunakan untuk data yang sebetulnya rate-nya itu rate kecil sebetulnya. Tapi kalau teman-teman pakai data yang rate-nya rate besar, itu malah disarankan menggunakan kayak diagram chart gini. Itu yang paling banyak disarankan seperti itu. Nah itu ya. Nah kalau misalkan kita mau melihat apa namanya terkait dengan kepala sekolah dan guru, terus kemudian kita mau melihat provinsi sekolah, kemudian kita pada guru misalkan ya. Nah itu teman-teman bisa melihat pada 3 data sekaligus ya, pakai stack kolom ini kan, kita pakai 3 data sekaligus ya, seperti ini. Nah itu biasanya teman-teman nanti tinggal masukkan provinsi itu di X ya, provinsi dimasukkan di X, terus kemudian kita masukkan yang data Y itu misalkan data ini apa namanya tenaga kependidikan yang pendidikannya cuma SMA. Itu kita masukkan di sini. Terus ada juga data pendidikan SMP. Nah, di sini. Ini bisa kita lihat ya. Kita bisa mengukur, misalkan katakanlah kita pakai data prioritasnya adalah guru yang tingkat pendidikannya di atas SMA. Kalau guru yang tingkat pendidikannya di atas SMA, itu artinya yang guru-guru lulusan perguruan tinggi. Terus kita mau tambahkan guru yang pendidikannya cuma SMA. Nah, itu kita taruh di bawahnya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan, ternyata guru yang tingkat pendidikan SMA itu lebih tinggi, lebih banyak jumlahnya ketimbang guru yang lulusan perguruan tinggi. Gitu loh. Kenapa? Bagaimana kita melihat visualisasi datanya? Teman-teman perhatikan aja di sini. Ini ya, kalau saya zoom ya. Nah, yang berwarna biru pekat atau berwarna biru tua itu adalah jumlah tenaga pendidik atau guru yang cuma lulusan SMA. Di setiap provinsi, guru-guru itu mayoritas itu lulusan SMA. Mayoritas. Tapi kalau kita lihat guru yang lulusan perguruan tinggi atau guru yang lulusan S1, ini justru jumlahnya lebih kecil. Kita ambil contoh nih, misalkan dengan provinsi yang Jawa Timur. Jawa Timur itu guru yang lulusan perguruan tinggi itu cuma 15,31%. Sementara guru yang lulusan SMA itu ada 84,69%.
Nah itu kan. Terus misalnya kita pakai provinsi yang terkecil dah di Papua. Di Papua, guru yang lulusan perguruan tinggi atau sarjana itu cuma 8,72%. Sementara guru yang lulusan SMA itu ada 91,28%. Teman-teman, ini data ini saya murni dari BPS loh ya, saya nggak ngarang data sama sekali, demi Tuhan ya, saya nggak ngarang data. Saya benar-benar hanya ngambil dari BPS saja. Jadi kalau datanya salah ya salah BPS gitu aja, ya. Nah itu, jadi itu yang kita masukkan. Nah, dari ini kita udah bisa langsung mempresentasikan kan, termasuk di sini kepala sekolah misalkan. Kepala sekolah yang tingkat pendidikannya SMA ya itu ada kecenderungan dia kepala sekolah itu kecenderungan tingkat pendidikan SMA itu lebih rendah gitu. Nah, kalau misalkan kita mau bikin data yang sama gitu ya, kayak yang di atas ini misalkan ya. Kalau ini ini data kita mau ganti pakai data yang seperti ini, data stack gitu kan. Nah, teman-teman tinggal buka yang ini stack column chart ini ya. Nah, ini terus kemudian X-nya kita masukkan provinsi. Ya, kita masukkan provinsi. Terus teman-teman untuk Y-nya kita masukkan misalkan yang pertama guru yang lulusan perguruan tinggi kita masukkan dulu satu. Terus yang kedua kita masukkan guru yang lulusan SMA dua. Kepala sekolah, ini guru ya, sorry, yang kepala sekolah lupa saya. Ini provinsi, kembali ya teman-teman ya. Yang dimasukkan ke eksis X itu provinsi, yang dimasukkan ke eksis Y itu kepala sekolah ini. Nah, kita ambil kepala sekolah yang lulusan S1 dengan kepala sekolah yang cuma lulusan SMA atau di bawah S1. Kita masukkan dulu yang lulusan S1 ke sini. Nah, ya kan, ini. Terus kita masukkan kepala sekolah yang lulusannya cuma SMA. Nah, dari sini kita bisa lihat. Kalau kita perhatikan, guru-guru yang lulusan lulusan perguruan tinggi itu juga sama rupanya, kasusnya sama. Rata-rata kepala sekolah atau guru yang lulusannya SMA itu lebih besar, contohnya kayak di Jawa Barat aja. Di Jawa Barat, kepala sekolah guru yang lulusannya di bawah SMA itu ada 97,66%. Sementara guru yang pendidikannya masih SMA, kepala sekolah guru yang SMA itu sebentar. Ya, SMA itu lebih kecil. Maaf saya salah. Kepala sekolah yang sarjana itu lebih besar. Jadi mayoritas ya yang ada di semua provinsi, kepala sekolah itu mayoritas lulusannya adalah S1 atau sarjana. Tapi kalau guru masih didominasi kepala sekolah SMA ini cenderungnya minor. Contohnya seperti di Jawa Barat. Di Jawa Barat, kepala sekolah itu yang sarjana itu ada 97,66%. Bukan kepala sekolah, tapi kepala sekolah yang lulusannya SMA itu ada 2,34%. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa tenaga guru itu masih didominasi guru-guru yang cuma lulusan SMA. Sementara kalau kepala sekolah itu didominasi oleh kepala sekolah yang tingkat pendidikannya adalah perguruan tinggi. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini data-data yang bisa kita lihat ya teman-teman semuanya. Nah terus kemudian berkaitan misalkan ada namanya itu mungkin data persebaran gitu ya. Apakah persebaran guru-guru yang SMA dengan persebaran guru-guru yang cuma lulusan lulusan perguruan tinggi itu persebarannya rata atau enggak gitu kan? Itu teman-teman bisa pakai scatter biasanya. Nah, kalau data scatter misalnya kita pakai provinsi X. Ya, kita pakai provinsi. Nah, terus kemudian kita mau melihat nih data persebaran guru yang lulusan SMA misalkan. Itu dimasukkan di sini. Nah, itu ya. Kalau kita lihat data persebarannya memang yang paling banyak persebarannya memang ada di Jawa Timur. Nah, ini ya.
Terus habis gitu ini berdasarkan dari provinsi. Terus kemudian berdasarkan pada sekolah aktif misalkan. Kalau teman mau compare nih, ada provinsi dengan sekolah aktif, nah itu data persebaran, mau masuk sih. Apa tenaga pendidik? Maaf, ini data teks ya. Nah itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita misalkan memperhatikan pada ini ya, sorry. Kalau Legend masukkan data sekolah, bukan data itu ya, bukan data tenaga pendidik ya, data sekolah. Jadi data sekolah dengan tenaga pendidikan dengan guru yang masih pendidikannya perguruan tinggi dan beragam provinsi gitu ya. Di sini persebarannya ada sekian. Jadi guru-guru yang tingkat pendidikannya kita pakai yang paling besar dulu ya di sini. Jadi misalkan Jawa Barat. Di Jawa Barat, guru-guru yang persebaran guru-guru yang pendidikannya perguruan tinggi atau di atas sekolah menengah itu jumlahnya ada sekitar 3.350. Terus kalau di di Sumatera Barat itu ada 2.167. Jadi teman-teman bisa melihat persebarannya itu dari sini. Gitu. Nanti kalau kita visualisasi, kita tampilkan, nah itu bentuknya seperti ini. Dan setiap item yang teman-teman misalkan tadi ya, katakanlah paling banyak Jawa Timur, kita tinggal klik aja, nanti dia akan menyajikan semuanya, data persebarannya, data komparasinya, perbandingan, dan lain sebagainya, itu dia akan langsung menunjukkan indikator datanya seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak. Iya, silakan Mas. Monggo. Tadi kan sebenarnya Bapak udah ngejelasin ini ya Pak, apa perbedaan Power BI sama beberapa tools yang pernah Bapak ajar sebelumnya ya Pak. Apa itu contohnya? Kayak tadi misalnya Knaim, habis itu RStudio. Oke. Iya Pak. Iya, betul. Ini Power BI ini sebenarnya mirip-mirip sama Data Studio juga ya Pak? Iya, benar. Mirip kayak Data Studio. Tapi lebih canggih sih. Lebih canggih aja. Gitu. Tadi maaf Pak, tadi sebelumnya saya mungkin nge-lag atau bagaimana ya Pak? Perbedaan sama Data Studio itu apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan gini. kembali Pak. Oke, kalau di Data Studio itu ya, itu biasanya kalau di Data Studio itu dia tidak bisa menggunakan perhitungan rumus biasanya. Tapi memang begini Mas, ini saya disclaim dulu ya, bahwa memang ini hanya bisa digunakan di Windows. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan Apple atau Mac, ya nggak apa-apa nanti. Tapi ada nggak yang menggunakan Mac di sini? Nggak apa-apa, bilang aja. Nanti kita bisa tutorialkan pakai Google Data Studio. Tapi kalau pakai Windows kita di sini. Nah, enaknya kalau di Power BI dia lebih mudah, positioningnya itu akan lebih mudah, plottingnya itu akan jauh lebih mudah. Contohnya di sini, kita penempatan variabelnya itu akan jauh lebih mudah di sini. Tapi kalau Data Studio, memang kita harus agak ada pola data yang anggap aja mungkin kita nyebutnya itu data main kira-kira dulu gitu ya. Kita mengkira-kirakan nanti positioningnya di mana. Dan biasanya kalau di Data Studio itu kadang-kadang kurang bisa main selektif. Kalau di sini dia bisa lebih selektif gitu. Pola-polanya itu seperti itu. Mas pengguna Apple atau Windows, Mas? Kalau saya pribadi sih Windows Pak. Mungkin tapi beberapa teman saya ada yang ini juga Apple. sih Pak, yang Apple, sorry. Oke. Nah, kalau ada yang pakai Apple di sini, coba saya lihat. Ada yang pakai Apple? Oh, nggak ada kok. Aman lah ya. Berarti nggak ada yang ngaku. Berarti aman berarti kalau nggak ada yang ngaku. Gitu ya. Kalau di Google Data Studio ya tinggal buka itu aja, tinggal buka Google gitu ya. Terus di search Google, ketik aja Google Data Studio, dia pasti muncul kok itu. Dan itu juga sama, itu free. Tapi dia berbasis open web, open based. Kadang-kadang resikonya
kalau internetnya atau koneksinya kurang bagus, itu biasanya suka trouble sehingga nggak bisa dipasang, nggak bisa dibuka gitu biasanya. Nah, itu tuh resiko yang paling nggak enak lah kalau dari Data Studio. Tapi kalau yang di sini kan dia bisa kerja secara offline. Di Power BI itu kerjanya bisa offline, dan kalau ada perhitungan rumus dan lain sebagainya itu bisa nih melalui Numizer itu mengkalkulasi menggunakan metode DAX itu bisa. Tapi kalau Data Studio nggak bisa dia seperti itu. Makanya kenapa di industri banyak yang pakai seperti ini, karena ini lebih sederhana sih sebetulnya. Tapi kalau orang pengguna Apple biasanya solusinya cuma dua sih. Dia pakai Data Studio sama Tableau gitu ya. Cuma Tableau itu berbayar, mahal gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada lagi yang ditanyakan. Ya, nah di sini sudah kita, ya silakan. Ada lagi? Ada ya. Nah, kalau sudah teman-teman buka halaman kedua ya, atau new page. Di sini nggak ada pengguna Apple kan? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nah, oh ada. Ryan, pengguna Apple Ryan. Iya Pak. Oke. Berapa orang yang pengguna Apple di sini kalau boleh tahu? Ini sekalian saya tunjukin cara itunya, cara apa namanya? Nah ini. Nah, kalau di Google Data Studio, teman-teman tinggal buka aja di sini ya. Nah, ini, terus coba kita absen dulu, siapa pengguna Apple. Teman-teman tinggal, misalkan kalau kita mau tambah diagram. Kita misalkan mau membuat tema yang berbeda, tinggal menambahkan new page, atau menambahkan halaman baru. Nah, misalkan tadi kan data sekolah aktif dan jumlah guru kan. Nah, di sini misalkan kita menambahkan misalkan ini ya, data data sekolah dan ruang kelas. Misalkan gitu ya. Sekarang kita pakai data sekolah dan ruang kelas. Nah, ini kan data sekolah aktif dan jumlah guru, ini data ruang kelas. Nah, teman-teman tinggal menambahkan di sini ya, kalau misalkan data tabel tadi, ya kan, itu teman-teman bisa masukkan data per provinsi misalkan. Nah, ini data provinsi. Terus habis gitu yang kita masukkan itu adalah data ruang kelas. Ini. Nah, itu data ruang kelas yang ini apa ini? Baik, kondisinya baik. Kemudian ada data ruang kelas yang rusak berat. Jangan rusak berat, yang rusak ringan dulu aja. Ini rusak sedang. Ini data kelas rusak ringan, data kelas rusak sedang, sama data kelas rusak berat. Oke. Nah, nanti datanya sudah tergabung semua di sini. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu data yang bisa dilihat. Nah, itu nanti akan tergabung di sini. Nanti cara yang di Power Studio, di Looker Studio juga sama. Nah, kalau sudah kita kan ini kan sudah masuk dalam data ruang kelas. Nah, sekarang kita mau coba untuk melihat ya dari provinsi yang sekolah, tapi oh iya tadi data sekolahnya belum kita masukin ya. Sebentar. Nah, di sini. Oke. Sekolah yang rusak berat, rusak ringan, data per provinsi. Nah, terus kemudian kita mau melihat data berdasarkan perbandingan yang ada di sini. Ya, kita pakai yang stuck nih kan. Kalau ini kan cluster ya. Kalau cluster itu biasanya datanya bisa dipisah-pisahkan. Jadi contoh nih, misalkan data X itu pakai data provinsi, terus habis itu pakai data masukkan sekolah, baru kita masukkan X itu yang ruang kelasnya baik. Nah itu. Ini sekolah yang memiliki ruang kelas yang baik.
berdasarkan sekolah. Nah, itu. Terus kita mencoba untuk melihat apa namanya data ruang sekolah yang rusak ringan lah misalkan ya. Nah itu teman-teman tinggal menggunakan ini aja, pakai apa namanya, tinggal pakai chart yang baru ini, ya, pakai chart ini. Atau kalau mau rusak yang khusus ruang kelas yang rusak, kita jadikan satu itu juga nggak apa-apa. Kita pakai ini. Tapi ini nanti harus agak gede dikit supaya kelihatan. Nah itu, nah kita masukkan di provinsi, habis gitu sekolahnya, jadi provinsi sekolah itu masuk ke dalam eksis X ya. Nah eksis Y-nya itu adalah yang ruang kelas yang rusak ya pokoknya, mulai dari ruang kelas yang rusak berat, rusak ringan sampai rusak berat. Kita masukkan yang rusak ringan, kemudian yang rusak sedang, sama yang rusak berat. Nah, kita lihat perbandingannya dari mana. Kalau di sini ya, ini harus digedein dikit lah ini, terkait dengan fasilitas ruang kelas. Kalau kita lihat yang orange itu mengalami rusak berat. Yang orange ya, warna orange itu yang mengalami masalah rusak berat itu ada sekitar 1.100, di Bali itu ada 1.142. Kita coba lihat data yang paling parah di sini. Ternyata di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat itu ruang kelas yang mengalami masalah rusak berat itu ada sekitar 2.055 atau 30,89%. Kemudian yang mengalami rusak sedang itu ada sekitar 2.533 atau 38,07%. Kemudian yang mengalami masalah rusak ringan itu ada 31,04%. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau membuat pemeringkatan berdasarkan ruang kelas yang baik. Nah, ruang kelas yang baik kita taruh aja paling bawah. Ini yang baik ya berarti ya. Nah, kalau kita lihat mayoritas ruang kelas di sekolah-sekolah itu cenderungannya lebih baik. Kalau teman-teman lihat data jelasnya, kalau mau lihat ruang kelas yang apa namanya, yang paling bagus, yang paling baik itu ada di mayoritas itu ruang kelasnya itu ruang kelas yang baik di situ. Ya. Nah, jadi dari sini udah bisa kelihatan gitu ya, teman-teman dari sini udah bisa ngebaca gitu. Oh, ternyata yang ruang kelasnya paling baik di mana? Misalkan di luar negeri. Oke, jangan pakai luar negeri deh, pakai dalam negeri lah. Sini, Jakarta. Oh, ternyata Jakarta itu mayoritas ruang kelas sekolah itu baik, cenderung baik semua. Ada 82,5%. Terus yang mengalami rusak berat itu cuma 1,22%. Terus mengalami rusak sedang itu ada 2,54%. Tapi yang mengalami rusak ringan ini peringkat kedua ya, jadi 13,75%. Seperti itu. Oke, udah bisa teman-teman? Nah, sekarang kita coba yang ini ya. Ini nggak tahu saya kok nggak bisa nempel ini ya. Nah, ini data yang kita pakai. Nah, terus kemudian teman-teman melihat dari data provinsi, kemudian dari data sekolah, habis itu melihat dari apa namanya perkembangan ruang kelas yang baik atau ruang kelas yang buruk gitu ya. Nah, di sini kan kita misalkan ruang kelas yang baik. Nah, itu. Terus teman-teman pakai periode ruang kelas yang buruk. Nah, itu. Tapi kalau di sini kurang kebaca karena periodenya kan nggak kelihatan gitu kan. Karena sebenarnya itu lebih kepada periode waktu sebenarnya itu. Nah, jadi tergantung dari itu. Tapi kalau data persebaran, nah itu kan scatter itu kan pakai data persebaran kan. Nah, jadi mengenal dari jenis datanya itu yang harus kita pahami. Nah, kalau data persebaran, misalkan kita pakai data provinsi, habis itu pakai data sekolah, data provinsi ya persebaran, terus yang ruang kelas yang
Teman-teman misalnya mau ngebidik ruang kelas yang mengalami masalah persebaran ruang kelas yang rusak ringan misalkan, rusak ringan, nah itu ya, terus rusak sedang, rusak ringan ya, atau mungkin langsung ngebidik ruang kelas yang mengalami masalah rusak berat. Nah ini data persebaran itu seperti ini. Nah nanti teman-teman bisa melakukan cross check ulang gitu ya. Tapi kalau pakai apa namanya data tree map ya, tree map itu data pemetaan sebetulnya. Jadi mana saja yang masuk ke dalam kategori yang rusak berat, kategori rusak ringan. Jadi kalau misalkan dari data kategori, terus habis gitu memasukkan data ruang kelas yang baik, habis itu masuk ruang kelas yang berat sampai pada ruang kelas yang ringan. Nah, itu. Sorry. Nah ini data ruang kelas yang baik. Ini persebarannya. Tapi kalau mau langsung ngebidik ya, tree map-nya itu apa namanya dari data ruang. Sebentar. Ya, hilang lagi semuanya. Kan itu apa namanya data ini buat visualisasi untuk tadi kan yang sudah itu kan ruang kelas, kepala sekolah, guru. Nah, sekarang coba teman-teman lakukan membuat visualisasi terkait dengan masalah prestasi siswa sekolah ya. Prestasi itu kan ada yang mengulang dan juga ada yang mengalami masalah putus sekolah. Bikin masing-masing page yang berbeda. Jadi kalau yang satu page itu tentang siswa mengulang, yang satu page itu siswa putus sekolah ya. Oke, saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Bebas ya. Kalau teman-teman yang menggunakan Looker Studio kayak Apple tadi silakan. Kalau yang Windows pakai apa tadi namanya? Pakai itu Power BI. Silakan. Udah bisa menganalisa data itu ya, apa namanya? Data berdasarkan siswa yang mengulang atau mengalami putus sekolah ya. Nah, itu. Tapi kayaknya kalau presentasi nggak sempat ya waktunya. Nanti apa namanya itu, oh ya nanti itu jadikan tugas ya teman-teman semua. Minta tolong Jesslyn. Jesslyn ada nggak ini? Jess, ada nggak Jess? Atau siapa gitu? Graseta, ada ya? Hadir Pak. Oh ya, Graseta, minta tolong nanti dikoordinir teman-teman ya untuk tugasnya yaitu adalah membuat analisa atau visualisasi data siswa ini ya, data sekolah berkaitan dengan siswa yang mengalami putus sekolah dan siswa yang mengulang. Ini berkaitan dengan prestasi siswa. Nah, indikatornya ya, indikator yang digunakan ya, teman-teman semua, indikator yang digunakan untuk menganalisa apa namanya? Menganalisa data siswa sekolah itu pertama tolong dicatat ya, teman-teman semua ya, indikator datanya yang diukur. Pertama, rata-rata siswa yang mengalami putus sekolah itu berada di wilayah atau di provinsi yang mana, gitu ya. Rata-rata siswa yang mengalami putus sekolah itu ada di provinsi yang mana. Itu harus satu page sendiri ya. Yang indikator putus sekolah itu harus satu page sendiri. Nah, jadi yang pertama kita bicara soal siswa yang mengalami masalah putus sekolah. Jadi di indikator yang pertama, siswa yang mengalami putus sekolah itu
mayoritas berada di provinsi yang mana, sekolah dan provinsi yang mana. Dikaitkan atau dihubungkan dengan jumlah siswa sekolah. Jadi teman-teman melakukan perbandingan jumlah provinsi dengan jumlah sekolah dengan jumlah siswa aktif, terus kemudian dibandingkan dengan siswa putus sekolah. Ya, itu yang masuk ke dalam indikator yang pertama. Jadi ini saya coba bikin ya. Jadi ini yang pertama, ini berkaitan dengan putus sekolah. Jadi di siswa putus sekolah itu ya teman-teman masukkan data tabelnya. Yang dimasukkan ke dalam indikator utamanya itu adalah provinsi. Terus habis itu jumlah siswa aktif ya. Provinsi, terus kemudian jumlah siswa aktifnya. Habis itu siswa yang mengalami masalah putus sekolah. Nah, habis itu siswa yang mengalami putus sekolah itu rata-rata berada di wilayah atau provinsi yang mana. Terus habis itu dikaitkan dengan rombongan belajar, gitu ya, rombongan belajar. Kira-kira penilaiannya sebanding atau enggak itu? Nah, ini kan datanya ya. Nah, itu kira-kira penilaiannya akan sebanding atau enggak? Jadi jumlah sekolah pada provinsi ya. Oh, tadi ini sekolahnya belum kita masukkan ya. Jadi sekolah di masing-masing provinsi itu berapa jumlah siswa yang aktif, berapa jumlah siswa yang putus sekolah, dan berapa jumlah rombongan belajarnya. Nah, itu harus itu data yang kita masukkan. Nah, nanti teman-teman buat datanya nanti. Dengan cara apa? Dengan cara membuat dalam bentuk visualisasi. Jadi dilihat komparasinya. Jadi sekolah pada siswa yang aktif dengan sekolah yang mengalami putus sekolah. Terus ada sekolah yang paling banyak mengalami putus sekolah itu rata-rata ada di provinsi mana? Sekolahnya ada di mana? Sekolah aktifnya, terus jumlah provinsinya di mana? Ini anggap aja teman-teman ini adalah seorang analis untuk data untuk Kementerian Pendidikan gitu. Jadi untuk bisa mengetahui berapa jumlah siswa putus sekolah di setiap provinsi itu. Itu yang pertama, putus sekolah ya. Terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan siswa, prestasi siswa. Nah, kalau yang berkaitan dengan prestasi siswa itu berkaitan dengan apa? Kalau prestasi ya kita masukkan data tabelnya dulu. Yaitu yang pertama berkaitan dengan provinsi, terus habis itu sekolah, terus sekolah siswa yang dinyatakan aktif, habis itu siswa yang mengulang, ya siswa yang mengulang. Nah, harus dikaitkan, kalau siswa mengulang ini harus dikaitkan dengan apa? Dengan tenaga kependidikan. Jadi compare. Mayoritas siswa yang mengalami mengulang atau prestasi menurun, rata-rata mereka diajar oleh guru yang tingkat pendidikannya SMA atau yang pendidikannya perguruan tinggi. Ya. Itu jadi siswa putus sekolah, prestasi siswa ya, itu jadi dikaitkan dengan yang prestasi siswa itu dikaitkan dengan tenaga gurunya. Mayoritas siswa yang mengalami masalah prestasi atau misalkan dia nggak naik kelas, rata-rata gurunya itu guru yang mereka diajarkan oleh guru-guru SMA, guru lulusan SMA atau guru lulusan perguruan tinggi atau guru sarjana gitu. Nah, teman-teman harus membuat visualisasi datanya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah berkaitan dengan kepala sekolah dan ruang sekolah yang rusak. Nah, itu yang terakhir ya. Nah, yang terakhir itu data sekolah dan ruang kepala sekolah dan ruang sekolah yang rusak. Ini ya, kepala sekolah dan ruang sekolah yang rusak. Itu juga harus dikaitkan dengan data provinsinya juga. Jadi kategorinya nanti yang akan dimasukkan datanya itu ada provinsi, ya, terus kemudian ada sekolah, habis gitu kepala sekolah, ya, kepala sekolah, terus habis gitu berkaitan dengan ruang kelas. Nah, ini ya, berkaitan dengan ruang kelas. Ini nanti kalau kita lihat datanya seperti ini. Nah,
Nah ini ya, jadi yang terakhir yang teman-teman harus analisa itu adalah kepala sekolah dan ruang sekolah. Kalau yang ini ya, jadi ada provinsi, sekolah aktif, kepala sekolah guru, terus ruang kelas. Nah ini harus teman-teman kaitkan. Kebanyakan kepala sekolah yang bisa menangani masalah ruang sekolah yang rusak atau ruang sekolah itu adalah ruang sekolah yang kebanyakan kepala sekolahnya itu tidak berpendidikan tinggi atau hanya lulusan SMA. Jadi itu dikaitkan di situ. Karena apa? Karena kepala sekolah itu kan berkaitan dengan pimpinan, ya kan? Dia berkaitan dengan struktural yang ada di sekolah tersebut. Berarti dia juga harus bertanggung jawab atas kondisi ruang sekolahnya. Seperti itu. Oke ya. Jadi kalau kita dari awal ya, pertama ini berkaitan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan, ya kan. Terus habis gitu yang kedua itu berkaitan dengan ruang kelas ya. Yang ini kan berkaitan dengan tenaga pendidik ya, tenaga pendidik. Terus yang kedua, tadi yang kedua itu tentang apa ya teman-teman ya? Oh ya, tenaga kependidikan ya. Kalau yang pertama kan berkaitan dengan jumlah sekolah dan siswa aktif ya, kalau nggak salah ya. Oh ini, sorry. Ini sekolah dan siswa aktif. Terus yang kedua itu berkaitan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Oke, nah itu ya. Silakan teman-teman buat analisa datanya. Jangan lupa nanti kalau sudah di save ya, ini disimpan. Nah, teman-teman menyimpannya dalam format PBIX itu ya. Jadi visualisasi data sekolah. Nah, nanti teman-teman silakan save datanya ya di sini ya. Misalkan saya mau menyimpan datanya di My Document misalkan. Nah, seperti itu. Visualisasi data kependidikan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, sekian untuk perkuliahan hari ini ya teman-teman semuanya. Ini karena kita sudah masuk di pertemuan di pertemuan 15. Kalau ada kekurangan berkaitan dengan perkuliahan dan pengajaran saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Nanti minggu depan teman-teman udah UAS ya. Nanti soal UASnya akan beda lagi ya. Baik teman-teman, saya mohon maaf kalau selama 15 pertemuan ini mungkin saya banyak kekurangan atau ada kata yang kurang berkenan, ada materi yang kurang dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga nanti teman-teman semua di ujian ini nanti bisa lulus dan juga bisa bermanfaat nanti kalau mungkin teman-teman mau magang atau kerja di industri. Baik, sekian terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.